Ya, Tuhan, kita bersyukur pada hari ini berapa banyak kita yang bisa hadir. Saya percaya hadirat Tuhan ada bersama dengan kita, dengan kita, dan Dia siap memberkati kita. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan. Haleluya. Supaya tidak mudah lupa, maka saya sampaikan lagi firman Tuhan dari yang akhir adalah bagian yang menjadi milik kita, ya, menjadi milik kita dalam Matius 13 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang kita bukan ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuat. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Haleluya. Nah, jadi tanah itu melambangkan hati kita, ya. Tanah itu melambangkan hati kita. Jadi khusus pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, nasib benih di tanah yang baik, ya. Nasib benih di tanah yang baik. Sorotannya fokusnya adalah benih itu, ya. Benih itu bukan tanahnya, tapi benih itu kita perlakukan apa benih. Itulah yang memberitahukan kondisi tanah. Nah, mari kita lihat di sementara nanti saya jelaskan di sepanjang pemberitaan ini. Nah, ada 3 pertanyaan yang akan diajukan untuk tanah yang baik ini. Ya. Yang pertama adalah bagaimana Anda dapat mengetahui bahwa tanah hati Anda baik? Bagaimana kita mengetahui bahwa tanah hati kita baik? Hati setiap orang tidak ada yang tahu, tapi kita bisa tahu lewat gejala-gejala yang ditunjukkan oleh firman. Nah, misalnya kalau ada yang agak batuk-batuk sedikit, ini gejala flu ini. Kalau ada agak sesak nafas, kemudian bertahap, ini kemungkinan gejala-gejala COVID ini. Jadi lewat gejala itu bisa disimpulkan apa penyakit. Jadi, saudara-saudara, bagaimana Anda dapat mengetahui bahwa tanah hati Anda baik? Respon tanah terhadap benih memberitahukan jenis tanah hati Anda baik atau tidak. Jadi respon tanah terhadap benih itulah yang memberitahukan. Kita apain benih itu? Ya. Bagaimana respon kita terhadap benih itu? Maka itu yang memberitahukan jenis tanah yang kita miliki. Jadi tidak boleh di antara kita tanah hatimu batu-batu, tanah hatimu semak-semak, tanah hatimu begitu jalan. Orangnya sendiri nggak tahu, bagaimana kita bisa tahu. Tapi nanti kita lihat ada satu rahasia yang Tuhan tunjukkan lewat pembahasan ini. Orang lain juga pada akhirnya tahu, ya. Orang lain pada akhirnya tahu. Nanti kita lihat sampai ke sana. Yang pertama dulu, yang perlu kita pahami, kita harus mengetahui kondisi tanah hati kita. Jadi bagaimana kita bisa bertumbuh dalam Tuhan kalau kita tidak mengetahui kondisi tanah hati kita? Jadi dari mana kita tahu kondisi tanah hati kalau begitu? Nah,
gejala apa yang Bapak alami? Ada sinyal-sinyal. Lewat sinyal itu Bapak Ibu bisa simpulkan, bisa menjadi sebuah agak-agak kecenderungan jenis tanah hati Bapak Ibu. Ada sinyal-sinyal. Agak-agak ini nah, itu sinyal-sinyal. Misalnya kalau ada kita kan mau mengalami sakit ya, tapi belum tahu dia itu sakit apa. Tapi sudah ada sinyal, Nah, ketika Bapak Ibu nanti lihat kebenaran ini, itu sudah ditunjukkan sinyal. Lalu lihatlah gejala yang akan terjadi. Nah, mari kita lihat. Bapak Ibu siap? Amin. Amin. Nah, jadi respon tanah terhadap benih memberitahukan jenis tanah hati Anda baik atau tidak. Jadi respon kita terhadap firman Tuhan memberitahukan jenis tanah hati kita baik atau tidak. Benih itu kan apa? Firman. Tanah itu hati kita. Kita apain benih ini? Diapain hati kita benih ini? Kita perlakukan bagaimana benih itu? Nah, itu yang memberitahukan jenis tanah hati. Mari kita lihat, minggu kemarin kita sudah lihat tanah di pinggir jalan di mana ada burung-burung memakan benih itu. Dan apa yang terjadi dengan benih firman itu? Tidak langsung arti yang Yesus sampaikan tidak kemudian dirampas Yesus. Jadi ketika tidak dimengerti itu sudah menjadi sebuah sinyal. Saudara mengerti gak firman yang Bapak itu? Ya nggak ngerti. Itu sudah menjadi sinyal bahwa tanah hati kemungkinan mengarah ke pinggir jalan. Aduh, gimana nggak ngerti apa betul? Jangan lanjutkan kalau sudah tidak mengerti. Unang tak bagas identitas di kondisi rohani. Jadi di sini harus. Jadi pengertian ini kembali kepada orang. Jadi kalau kita tidak mengerti, apa yang harus kita lakukan? Saudara harus berjuang untuk mengerti dan minta Tuhan buka pengertian yang harus ada usaha begitu supaya tidak berkelanjutan diberitahukan, dibukakan kondisi hati kita yang lebih jelas itu. Jadi kalau sudah ada di sinyal tidak dimengerti, ini langkah awal. Jadi pengertian ini bukan semata-mata karena kepintaran seseorang. Ini adalah penyingkapan dari Roh Kudus. Memang Tuhan menggunakan cara berpikir kita, tetapi orang itu harus juga punya kerinduan untuk mengerti. Kita tahu murid-murid Yesus itu nelayan-nelayan. Hanya Paulus, murid yang dipilih ketika dia sudah di surga, dia murid yang cerdas. Sisanya nelayan-nelayan. Sama dengan kita. Jadi kalau murid-murid Yesus tidak jauh beda dengan kita dan mereka bisa mengerti, kenapa kita nggak mengerti? Karena ada rasa haus, rasa rindu. Barang siapa yang mengetok pintu dibukakan. Barang siapa yang mencari akan mendapat. Barang siapa yang apa lagi? Meminta akan
menerima. Kenapa disampaikan Yesus arti perumpamaan ini? Karena murid-murid tanya. Jadi Yesus itu memberikan perumpamaan begini. Jadi kalau murid-murid gak ada respon, ya sudah gak diberitahu Tuhan. Nah, pengertian ini dibukakan Tuhan karena adanya murid yang bertanya, Tuhan, apa artinya itu? Selama anak-anak Tuhan tidak mau bertanya, itu menunjukkan orang ini gak mau mengerti. Sejauh mana saudara merindukan firman itu, saudara pahami, Tuhan bukakan. Nah, kemarin Ibu Gembala menerima mata kuliah kitab Ayub. Nah, setelah dia tahu, wah, luar biasa, sampai terkagum-kagum. Nah, begitu. Jadi kalau nggak mau belajar kan nggak terbuka itu. Kalau nggak ada kerinduan untuk memahami, nggak terbuka. Jadi usaha itu bagaikan apa? Ibu tahu besok sama obak nasi dua ini, tomat ini di soal uji. Jadi kita bagaikan alat untuk menggali tanah. Nah, jadi kalau kita menggali atau mencapai, nah untuk membukakan kebenaran itu harus ada usaha seperti itu. Digali, akhirnya muncul kebenaran itu terbuka. Kebenaran itu terbuka jika ada kerinduan untuk membukakan. Nah ini. Jadi saudara-saudara, kemudian dirampas iblis. Apa tujuan iblis? Supaya jangan percaya pada firman itu, supaya jangan selamat oleh berita firman itu. Jadi kalau gejala-gejala ini sudah ada dalam hidup saudara, tidak dimengerti, firman itu tidak ada yang tinggal. Tidak ada yang tinggal maksudnya bukannya hafalan saya banyak firman. Waktu saya anak-anak masih ingat liturgi, ayat-ayat firman Tuhan banyak di pikiran, bukan itu yang dimaksud di sini Bapak Ibu. Kalau masalah ayat semua kita tahu. Dirampas iblis ini bukan artinya tidak ada ayat dalam pikiran kita. Tidak ada dampak firman itu. Tidak ada daya ubah firman itu dalam hidup kita. Itu maksudnya dirampas. Hanya ingatan saja. Hanya memori saja dalam pikiran kita. Firman itu tidak mengambil alih dalam hidup kita. Itu artinya dirampas. Jadi bukan berarti apa yang firman Tuhan lupa aku. Bukan maksudnya saudara-saudara tidak ada ayat firman yang saudara ingat. Bisa saja kita lupa, tapi firman itu sudah bekerja mengubah hidup kita. Itu maksudnya. Amin. Karena kalau hanya masalah dihafal, siapapun tahu, Raja Hatta pun tahu Raja Hatta. Ini juga ke gereja itu Raja Hatta itu, tapi tahu. Gudang berpasu-pasu di zaman baru. Saya cari, saya searching tapi tidak ada ayatnya. Namanya gudang berpasu-pasu di Nama Baru. Apakah saya salah? Mengerti atau bagaimana? Enggak. Atau mungkin Bapak Ibu pernah menemukan atau ada kata yang mirip seperti itu, tapi persis seperti itu enggak ada. Mungkin kata itu berulang-ulang disampaikan Raja atas A, didengarkan Raja atas B, disampaikan lagi, akhirnya berulang-ulang begitu. Lalu mereka bilang, sama Hatta itu Hatta, katanya. Padahal tidak ada seperti itu. Kalau mungkin ada, memang diberkati, Tuhan memberkati.
Tapi kata yang seperti itu nggak ada. Kalau nama bajunya bandel-bandel gimana? Atau 3 jam 4, apakah tetap Tuhan memperlakukan seperti yang dia katakan? Kan nggak mungkin. Nah, begitulah saudara. Jadi masalah ayat nggak usah ditanya sama orang Batak ini. Jadi dirampas iblis ini artinya tidak ada dampak firman itu yang mengubah hidupnya. Nah, jadi kalau firman Tuhan sudah lama Bapak Ibu dengar, tapi tidak ada daya ubah, tapi Bapak Ibu yang mengubah firman itu, putuskan sendiri tanah hati saudara itu. Ini lewat firman ya kita mengapa namanya menyisir kondisi ini. Kita nggak boleh saya sendiri yang tahu, atau saya sendiri yang tahu. Tapi lewat gejala-gejala ini, Bapak Ibu bisa sebutkan. Amin. Haleluya. Katakan kiri kanan, wah amin. Baik, yang berikut, tanah hati berbatu-batu. Apa yang terjadi dengan benih firman di tanah hati berbatu-batu? Lihat sinyal. Ini sinyal. Diterima dengan gembira. Nah, ini masih netral ya sinyal ini. Tidak berakar, dipercaya hanya sebentar. Tadi muncullah gejala-gejala ini. Apa alat yang digunakan untuk mencari firman dalam hidup seseorang? Pencobaan. Ada pencobaan. Cek. Satu, dua. Ini biasanya kan kalau kita cek satu. Karena kalau roh paham belum kan ada yang cek terjolok, nggak kedengaran. Tapi dicek dulu. Cek satu cek. Nah, untuk mengecek bahwa adanya firman itu kan coba. Jadi diterima dengan gembira, tidak berakar, dipercaya hanya sebentar. Satu kilo HP. Satu kilo kan tujuh. Satu kilo bersabar. Waktu ada orang menuju cengkeh kan, tahu cengkeh? Kalau cengkeh kan mulai sumur butuh panas kan? Atau mendung. Ini anak Tuhan ini. Ada nih, bersyukur bersama. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Walaupun matahari nggak ada, baik. Hari kedua, jemur batu. Ada cerah. Hari yang baru. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ku bersyukur. Puji berkati sepanjang hari. Glory, haleluya. Wah, cerah pagi. Tidak lama kemudian mendung, hujan, langsung jadi. Haleluya. Hari ketiga. Akhirnya ini hujan. Tuhan, apa itu misi? Apa itu sama? Artinya kesabarannya terbatas. Ketika datang pencobaan karena firman itu, jadi firman itu yang disasar pencobaan itu sebenarnya. Pada kondisinya, kau perlakukan apa firman ini ketika pencobaan datang? Kau biarkankah menguasai dirimu, atau dirimu yang menguasai firman ini menjadi kita? Atau engkau berkata, Tuhan, kata ini
Apa di gereja dia nak? Hatami Tuhan dan padamu. Ketika ada pintuan, Tuhan, minggir dulu. Anakku sudah Tuhan. Anakku. Kamu sudah? Ya itu, padahal pencobaan yang menjadi alat. Jadi, kalau sinyal-sinyal ini ada, bagaimana Anda dapat mengetahui bahwa tanah hati Anda baik? Kalau lihat sinyalnya ini, tidak simpulkan sendiri. Simpulkan sendiri. Jadi kalau tidak ada firman itu yang bisa mengubah hidup saudara dalam kehidupan itu, tidak simpulkan sendiri. Sudah disimpulkan? Sudah? Bukan saya simpulkan ya, Bapak Ibu simpulkan. Nah, karena hati kita itu tersembunyi, hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Kemudian, saudara-saudara, tanah semak, ya, kita lihat akhirnya begitu ditutupi dan semak menutupi pertumbuhan. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan benih firman di tanah semak duri, terhimpit oleh kekhawatiran. Nah, ini sudah ada sinyal-sinyal. Dijamah oleh hadirat Tuhan, firman Tuhan begitu masuk ke di gereja, tapi ketika keluar itu gereja langsung buat baru dia lekai, kekhawatiran seperti itu. Padahal baru keluar dari pintu. Terhimpit oleh kekhawatiran, kemudian terhimpit oleh tipu daya untuk hidup mewah. Hidup mewah. Kemudian terhimpit oleh keinginan hidup bersenang-senang. Nah, ini terhimpit oleh kekhawatiran, terhimpit oleh tipu daya untuk hidup mewah. Jadi kita nggak berlomba-lomba diberkati, jangan salah. Jangan berlomba untuk diberkati. Berkat itu akan datang. Amin. Soalnya kalau saudara berlomba untuk diberkati, orang di luar Tuhan itu tak terkejar saudara. Dan saudara akhirnya mendidih, akhirnya apa? Stres, akhirnya mengabaikan, akhirnya ada yang menentang. Kita bukan kejar-kejaran cari berkat, kejar-kejaran memiliki sesuatu. Dan saudara nggak usah mengejar saya nggak usah mengejar saudara. Ayo kita lomba pendeta ini. Kalau pendeta berkata apa? Salah. Jangan. Kita berlomba untuk hidup seperti Kristus. Amin. Nanti saudara kalau datang itu perjalanan Allah berlomba untuk diberkati. Nah akhirnya apa? Saling berlomba akhirnya ini. Karena masalah berkat ini nggak ada batasnya, nggak ada batasnya, nggak ada batas tertinggi. Dan akhirnya kalau sudah sampai di sini, sudah puas. Enggak, siapa bilang puas? Kita ini, saudara-saudara, berlomba dalam perlombaan yang telah diwajibkan bagi kita. Pertandingan iman. Itu yang Tuhan katakan. Apa hasil firman itu? Tidak menghasilkan. Nah, baru kita lihat ini pertanyaan yang kedua. Bagaimana orang lain dapat mengetahui bahwa
mana semua orang bisa tahu. Apakah itu Bapak Ibu? Satu-satunya yang membedakan jenis tanah yang baik dengan tanah lainnya adalah buah. Tanah saya pertama, kedua, ketiga gak bisa gol sampai ke tahap tingkat buah. Yang satu ada yang dicuri burung, yang kedua bertumbuh, tapi ada panas terik yang membunuh ini, yang ketiga bertumbuh, tetapi dihimpit oleh semak duri, artinya gak sampai mencapai tujuan. Nah, kalau dia bisa mencapai buah, maka itu terlihat. Jadi kalau kita lihat beberapa minggu lalu, kalau Bapak Ibu masih ingat, apakah buah-buah yang bisa dilihat itu? Jadi dari bawah mengalir kehidupan, dan inilah buah-buah yang bisa dilihat. Jadi bagaimana orang lain dapat mengetahui bahwa tanah hati Anda baik? Ini. Jadi kalau firman itu bisa mengubah diri kita, saudara bisa lihat. Tapi saudara hanya bisa melihat, tidak bisa mengontrol. Karena hanya melihat, dan saudara bisa menyimpulkan, oh, baik kelihatan di Tuhan. Jadi mana penjahat, begini, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kemudian ini banyak buah-buah ini. Saudara hanya bisa melihat, tidak bisa mencampuri, karena buah itu adalah hasil dari respon tanah itu terhadap benih. Jadi itulah yang buah yang asli. Jadi Tuhan itu mau yang asli. Jadi jangan kalau Tuhan tunjukkan karakter-karakter kita yang jelek, supaya saudara-saudara kita bisa mengetahui di bagian mana yang perlu dipenuhi. Kadang-kadang orang seperti agama lain kan penuh kepalsuan, ya, tapi bukan buah yang asli, bukan hasil dari pembaruan firman. Nah, hasil dari pembaruan firman ini yang asli, walaupun meskipun. Nah, ini yang Tuhan cari. Jadi akhirnya orang tahu, ya, orang tahu. Jadi pekerjaan kita bukan uruslah dirimu sendiri, tapi kita bisa melihat orang lain tanpa mengurus dia, gitu. Karena dia juga punya pergumulan sendiri tentang benih yang dia dengar. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, jadi mendengar dulu, kemudian menyambut, kemudian mengerti, kemudian tumbuh, kemudian berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu bisa dilihat. Itu bisa dilihat. Kamu adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Bisa dibaca. Jadi kalau orang membaca ini begini, kakak begini, kertas tempat tulisan itu nggak boleh bilang jangan baca, jangan baca. Aku kan punya mata, aku punya apa? Ada huruf saja aku baca. Jadi kertas itu, buku itu nggak bisa melarang untuk tidak dibaca.
Kita ini bagikan surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Hak orang membaca, hak saudara memperbaiki bacaan itu. Jadi kalau orang membaca jangan marah. Bagaimana hidup kita? Amin. Karena memang itu yang dia baca. Tapi memang ada orang salah baca, ya. Memang orang salah baca ini sengaja salah baca. Baiknya orang itu memang manusia. Jadi yang membaca ini pun harus diwaspadai. Karena bagaikan saksi yang bagaikan awan yang memiliki kita katanya. Banyak saksi bagaikan awan. Di jahat masuk di jahat. Di jahat orang dijolma apa dan sumber di sepuluh sikap dijolma apa dan sumber. Tetapi intinya adalah apa yang kita tampilkan bisa dibaca oleh semua orang. Tapi pastikan bahwa bacaan itu adalah bacaan yang sebenarnya. Nah, kalau orang sengaja salah membaca, Tuhan nanti ketok kepala. Ya, bukan begitu bacanya. Anakku itu menampilkan surat Kristus yang terbuka yang bagus. Kalau salah baca, titik komanya nggak tahu. Intonasinya pun nggak jelas. Kayak tulisan di WA, nggak jelas intonasinya. Titik koma nggak tahu. Tergantung siapa yang membaca, ya kan? Kalau di WA kan jangan begitu. Atau bagaimana kalau itu maksud penulis? Tapi yang membaca karena hatinya bagus, mana kau? Tergantung siapa yang membaca. Padahal maksud penulis. Mana kau? Terus jangan macam-macam lah di WA itu. Orang yang kuat ini yang membaca. Jangan macam-macam lah. Jadi Sony dokter, mungkin dong Sony dokter. Karena kata di WA kan intonasi dalam, gelundoknya dalam. Total kasih telepon aja. Mungkin dong Sony intonasinya. Oh, telepon mah. Halo. Apa maksudnya dia sendiri? Kenapa aku bilang, Bang, aku bilang jangan macam-macam lah. Oh iya ya, liburnya rupanya aku bilang. Kali. Tapi karena apa? Abang baca gimana rupanya? Aku pikir mama jangan macam-macam lah. Oh, ternyata berbeda intonasi di WA dengan jadi artinya tulisannya itu bisa salah baca orang. Tapi pastikan bahwa tulisan yang ada dalam hidup saudara bisa dibaca semua orang dan tidak disalah mengerti. Intonasinya pun tidak salah mengerti, titik komanya dan sebagainya. Amin. Mari kira-kira gue dulu. Jadi gimana kan bisa kan dipahami kan? Pastikan. Tapi kalau orang salah kita mengerti, ya udah urusan nanti Tuhan yang berurusan. Yang penting bukan begitu maksud saya. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana mengetahui tanah yang baik telah mengeluarkan semua potensinya? Bagaimana mengetahui tanah yang baik ini telah mengeluarkan semua potensinya? Jawabannya adalah tanah yang baik telah mengeluarkan semua potensinya dilihat dari kelipatan buah yang dihasilkan. Ini konteksnya tanah hati yang baik ya. Kita nggak bicara tentang, kita sudah tinggalkan tanah hati berbatu-batu, tanah hati apa lagi pinggir jalan, sama-sama kita tanah hati yang baik ini. Semua tanah hati kita baik. Di GPD Parapat. Amin. Kita sudah tinggalkan 3 jenis tanah itu. Amin. Amin.
buang begitu laut. Nah, bagaimana mengetahui tanah yang baik telah mengeluarkan semua potensinya? Jawabannya, tanah yang baik telah mengeluarkan semua potensinya dilihat dari kelipatan buah yang dihasilkannya. Kelipatan buah yang dihasilkannya. Kelipatan buah yang dihasilkannya. Karena kita mengatakan 30, 60, 100 kali. Potensi dari tanah itu kita bisa mengetahui tanah itu baik apabila dia telah mengeluarkan semua potensi. Dan potensinya adalah 30, 60, 100 kali. Itu potensi yang ada dalam tanah hati Anda. Nah, kenapa 30? Kenapa 60? Kenapa 100? Itu kembali kepada respon terhadap firman itu. Respon. Tanah yang baik ini memperlakukan firman itu bagaimana? Nah, jadi walaupun dia tanah hati si A baik, ini sudah lama dalam Tuhan contoh. Tanah hati si B baik, tanah hati si C baik, tapi ya sayangnya orang ini baru terima Yesus. Yaitu tingkat kehebatan respon kita terhadap firman. Nah, karena itu Bapak Ibu, bagaimana kondisi hati kita dan sudah sejauh mana potensi yang bisa terlihat kalau memang benar tanah hati kita itu adalah tanah hati yang baik. Demikianlah firman Tuhan memberkati. Haleluya. Silakan datang ke depan, kita nyanyikan nyanyian kita, lembutkan hatiku ya Yesus.
kami, bahwa sesungguhnya tidak ada yang baik dari dalam hidup kami. Ya. Tidak ada yang baik dari dalam hidup kami. Ya. Tuhan, begitu banyak yang sampah-sampah dalam hidup kami. Ada begitu banyak iri hati, kemarahan, kecemburuan. Tuhan, kami bersyukur berfirman kepada kami hari ini. Mereka syukur. Oh ya Tuhan, biar kami jujur di hadapan. Oh Tuhan, biar kami jujur di hadapan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau. Kami mau jujur di hadapan supaya Tuhan firman yang barusan kami mendengar. Oh sungguh-sungguh tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik Tuhan. Oh Tuhan, kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau, Roh Kudus setiap hari. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu bagi kami selalu. Terima kasih buat cintamu yang besar. Apapun cacat dalam hidup kami Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami. Kami bersyukur pada firman-Mu kepada kami. Kami berdoa menyertai kami setiap hari, supaya pendirian kami dengan selama hidup kami tidak terbuang dengan sia-sia. Nanti biar firman yang kami dengar setiap hari membawa kami semakin dekat, semakin mengerti isi hati-Mu Tuhan. Semakin kami menjadi serupa seperti Engkau. Tuhan, kedatangan-Mu sudah dianggap. Biar kami tidak sibuk mengurus memikirkan apa yang dunia tawarkan. Tapi biar kami berlomba-lomba, kami mendekatkan diri kepada Engkau. Mampukan kami di akhir zaman ini, supaya hati kami tidak tergeser oleh apa. Supaya tidak sia-sia pengiringan kami selama ini. Pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang baik pada kami. Kami buka hati kami Tuhan, dan kami respon firman-Mu Tuhan. Jaga hati kami Tuhan, supaya benih itu jatuh di dalam hati kami. Kami mau Tuhan, kami mau, tapi daging kami sering merontak Tuhan. Oleh sebab itu, mampukan kami, pegang tangan kami. Jangan tinggalkan kami sendiri, supaya kami menjadi surat yang terbuka. Supaya kami menjadi surat yang terbuka. Benar-benar kehidupan yang kelemahan dalam hidup kami. Tapi kalau kami mau Tuhan, Engkau membentuk, Engkau siap membentuk kami. Terima kasih Bapa. Kami responi firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu itu Tuhan. Tuhan, Engkau memulihkan setiap hati. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Apapun Tuhan bergejolak dalam hati, Tuhan Engkau jamah.